Ya pemirsa, usai dilakukan kesepakatan dengan para wali santri, kemudian 3 kali asesmen, tim SAR gabungan akhirnya memutuskan untuk melakukan evakuasi dengan menggunakan alat berat. Lalu seperti apa informasi terbaru dari Sidoarjo, Jawa Timur? Kami ajak Anda kembali ke lokasi, kali ini bersama rekan Farah Manhila yang ada di Posko Antemortem Bidokes Polda Jawa Timur. Farah. Iya, benar sekali. Saat ini saya berada tepat di depan posko antemortem di Dokes Polda Jawa Timur. Di lokasi ini adalah lokasi di mana pengumpulan data dilakukan oleh rekan-rekan di Dokes Polda Jawa Timur yang jumlah personelnya kurang lebih 20 orang. Anda bisa saksikan saat ini adalah pengumpulan data dan juga perlengkapan yang dilakukan oleh rekan-rekan Dokpol di Dokes Polda Jawa Timur. Sejumlah data ini memang sangat diperlukan untuk di Dokes Polda Jawa Timur dalam proses identifikasi nantinya bagi korban-korban yang berhasil dievakuasi untuk dicocokkan dengan korban yang sudah dievakuasi. Beberapa data yang harus dibawa oleh keluarga korban yang datang ke posko ini adalah KK atau kartu keluarga, kemudian ada ijazah juga yang harus dibawa karena dalam ijazah tersebut ada 3 jari atau 3 sidik jari korban, kemudian ciri-ciri fisik juga harus disampaikan serta foto terbaru yang harus dibawa oleh keluarga korban. Dan selain itu di sini nanti akan ada sesi wawancara terhadap keluarga korban, beberapa hal-hal yang akan ditanyakan oleh Bidokes ini seputar fisik korban seperti apa, misalnya tanda lahir, kemudian bekas luka yang masih membekas atau bekas operasi atau apapun itu yang memang sangat menunjukkan gambaran kondisi fisik korban yang masih ada sebelum korban mengalami kejadian keruntuhan dari gedung pondok pesantren di Sidoarjo ini. Dan pemirsa, tadi ini para keluarga korban umumnya saudara kandung dan juga orang tua itu telah dikumpulkan oleh tim SAR gabungan serta Bidokes Polda Jawa Timur untuk kemudian dilakukan vokal swab untuk melakukan atau tes DNA begitu ya, untuk memastikan identifikasi korban atau untuk mendapatkan data antemortem korban. Proses dari tes DNA ini sendiri pemirsa ini kurang lebih membutuhkan waktu 1 sampai 2 minggu. Nantinya jika keseluruhan data yang sudah diterima oleh Bidokes Polda Jawa Timur, artinya sudah melakukan vokal swab, kemudian sudah melaporkan, sudah memberikan seluruh berkas-berkas, ini nanti hasil dari vokal swab ini akan langsung dikirimkan ke Pusdokes Mabes Polri untuk dilakukan tes DNA, dan kurang lebih durasi yang dibutuhkan adalah 1 sampai 2 minggu. Data-data ini memang sangat penting pemirsa, dibutuhkan oleh Bidokes Polda Jawa Timur untuk melakukan proses identifikasi karena memang kondisi korban yang mungkin nanti ketika ditemukan ini tidak bisa diprediksi kondisinya seperti apa. Karena jika tidak ada tanda-tanda kehidupan selama beberapa hari, kemudian akan terjadi pembusukan dan lain sebagainya, ini memang tidak bisa diprediksi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pencocokan data antemortem dan juga data postmortem. Termasuk yang paling penting adalah bagaimana kondisi gigi dan juga dari hasil DNA. Untuk itu, bagi keluarga korban yang datang ke posko antemortem ini memang harus membawa foto korban yang masih terlihat giginya, sehingga ini bisa dilakukan pencocokan di posko Bidokes Polda Jawa Timur. Untuk proses penerimaan data yang dilakukan di posko ini pemirsa, ini masih terus dibuka oleh Bidokes Polda Jawa Timur. Ini langsung selama 24 jam, artinya keluarga korban yang saat ini mungkin belum membawa data-data yang dibutuhkan, berkas-berkas yang dibutuhkan seperti kartu keluarga, ijazah dan lain sebagainya, ini dipersilakan untuk bisa mengambil terlebih dahulu dan kemudian kembali ke wilayah Buduran ini, ke posko antemortem ini untuk kemudian melakukan pendataan kepada rekan-rekan dari Bidokes Polda Jawa Timur.
Kita juga sambil menunggu, tapi hasil pantauan kami di posko ini memang belum sepenuhnya keluarga korban ini telah melaporkan atau memberikan data yang dibutuhkan. Itu ini juga sekaligus menjadi imbauan bagi keluarga korban, khususnya orang tua dan juga saudara kandung yang belum memberikan data untuk bisa datang ke posko antemortem. Dan saat ini adalah proses perekapan data yang baru saja dilakukan pada pukul 10 pagi tadi. Sementara itu informasi yang bisa kami sampaikan dari wilayah Sidoarjo. Saya kembalikan ke studio. Farah, sudah ada berapa keluarga korban yang melapor ke posko antemortem di Bidokes Polda Jawa Timur hingga saat ini, Farah? Iya, kami sampai saat ini masih belum mendapatkan angka pasti berapa jumlah korban karena sampai saat ini masih dalam proses perekapan karena vokal swab yang dilakukan ini baru dimulai sekitar pukul 10 sampai setengah 11 siang tadi sampai saat ini. Artinya memang belum ada data pasti berkaitan dengan angka atau jumlah berapa keluarga korban yang sudah melaporkan. Namun pihak Bidokes juga telah menerima sejumlah data atau nama-nama identitas korban yang masih dalam proses pencarian, cuman memang kami tidak bisa mendapatkan informasi pasti karena mereka pun juga masih belum mengetahui berapa jumlah pasti data korban yang masih di dalam pencarian. Demikian dari Sidoarjo. Farah Manhila langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Bidokes Polda Jawa Timur telah membuka posko antemortem bagi para keluarga korban ambruknya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur. Kami ajak Anda kembali menuju ke posko antemortem, ada rekan Farah Manhila. Farah, adakah informasi yang Anda terima terkait jumlah korban yang dinyatakan masih hilang ini? Apakah keseluruhan ini merupakan santri dari pondok pesantren tersebut atau ada warga sekitar yang saat kejadian ikut melaksanakan sholat asar berjamaah di musola tersebut? Iya, kalau melihat berdasarkan data yang tertempel pada papan yang berada di posko SAR gabungan, ini ada sebanyak 65 santri yang pada kemarin ini belum ditemukan, yang kemudian berkembang menjadi 59. Ini juga pernyataan ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat konferensi pers sebelumnya bahwa ada 59 santri. Ini adalah keseluruhannya adalah santri yang masih dalam proses pencarian. Namun ini jumlah ini tidak bisa dipastikan bahwa 59 ini adalah korban reruntuhan yang masih berada di bawah atau di lantai dasar runtuhan. Artinya ada kemungkinan korban ini bukan merupakan korban runtuhan atau berhasil menyelamatkan diri namun belum melaporkan ke pihak pondok pesantren. Hal ini berkaca pada sebelumnya sempat ada kejadian setelah seorang tua dari santri yang kemudian datang dan melaporkan belum bertemu dengan anak mereka karena terakhir bertemu beberapa hari lalu melalui video call yang kemudian pada saat dalami lagi ternyata anak tersebut ini bukan merupakan korban reruntuhan, namun dia hanya datang ke pondok pesantren dan tidak melaporkan. Miskomunikasi seperti ini sangat mungkin terjadi, pemirsa. Artinya kemungkinan masih ada banyak kemungkinan yang terjadi. Bukan berarti 59 orang yang ada dalam daftar santri yang belum bertemu atau masih dalam pencarian ini merupakan korban runtuhan. Dan untuk memastikannya adalah dengan melakukan proses pencarian dan juga pengangkatan puing-puing beton, kemudian melakukan penyelamatan korban sekaligus diiringi dengan pendataan antemortem yang seperti bisa Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini. Ini adalah proses bagaimana rekan-rekan Bidokes Polda Jawa Timur di posko antemortem ini melakukan pendataan antemortem yang dibutuhkan untuk nantinya melakukan identifikasi korban ataupun identifikasi jenazah. Data-data yang dibutuhkan ini diantaranya adalah profil diri dari korban melalui hasil wawancara dengan keluarga korban, kemudian ciri-ciri fisik seperti hasil bekas jahitan,
atau kemudian tanda lahir dan lain sebagainya. Keluarga korban yang datang di sini pemirsa sekali lagi juga diminta untuk membawa sejumlah berkas. Beberapa di antaranya ini adalah berkas KK, kemudian ijazah, kemudian foto terbaru yang masih terlihat CD-nya, dan sejumlah berkas-berkas lainnya. Hal ini dilakukan karena di Polda Jawa Timur ini membutuhkan 3 sidik jari yang memang ini ada di dokumen ijazah korban. Selain antemortem ini pemirsa, orang tua yang datang ke posko ini juga nantinya akan dilakukan buccal swab atau usap bukal. Ini adalah metode pengambilan sampel DNA yang menggunakan cara mengusap bagian dalam pipi dengan menggunakan kapas khusus. Proses buccal swab ini pemirsa ini memang cukup cepat, sederhana, dan tidak memerlukan prosedur medis yang rumit. Artinya dari puluhan orang tua yang datang tadi sempat melakukan buccal swab dan saat ini sudah selesai sebagiannya. Baik, Farah. Ini salah satu upaya yang dilakukan untuk pencocokan data DNA menggunakan hasil usap dari bagian pipi bagian dalam. 2 menit. Baik, Farah Manhila dari Sidoarjo, Jawa Timur, terima kasih. Ya, pemirsa, kita tahu usai melakukan kesepakatan dengan para wali santri, tim SAR gabungan mulai sore ini akan mengarahkan alat berat untuk melakukan evakuasi para korban ambruknya bangunan Ponpes di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Nanti proses pembersihan ini akan dilakukan dengan pembersihan area dan mengevakuasi para korban dari bawah. Demikian breaking news Tiffan, terima kasih, sampai jumpa.